Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Helma Ramadhani. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih software itu. Jadi software itu biasa disebut dengan perangkat lunak, yaitu kumpulan instruksi-instruksi berurutan yang membentuk suatu program yang dipasang dan dijalankan oleh hardware untuk suatu tugas intelektual tertentu. Oleh karena itu, software ini biasa disebut dengan antarmuka atau interface intelektual dari sistem komputer. Nah, macam-macamnya ini yang pertama ada software operasi. Jadi, sistem operasi atau operating system adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Nah, tanpa ada sistem operasi ini, maka komputer tidak akan difungsikan sama sekali. Dan contohnya ini, yang pertama itu ada Unix. Jadi, Unix ini adalah sistem operasi yang mendukung multitasking atau multi-user, serta memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputer. Yang kedua itu ada sistem operasi Linux. Jadi sistem ini adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka, didistribusikan di bawah lisensi GNU, Generasi Public Lisensi atau juga GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh dan menginstal dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Jadi, aplikasi Linux ini digunakan untuk menginstal, bisa menginstal aplikasi atau mengunduh aplikasi, dan bisa mengubah yang tadinya itu berbayar bisa dirubah secara gratis. Dan yang ketiga itu ada sistem operasi Windows. Jadi sistem operasi ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Microsoft. Fungsinya itu untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang populer untuk komputer pribadi. Kalian pasti tahu lah Windows itu tuh apa sih? Jadi Windows itu tuh bisa untuk mencari semua aplikasi gitu, bisa untuk mematikan laptop. Nah, yang keempat itu ada macOS. Jadi ini adalah sistem operasi pada perangkat yang berbasis desktop yang populer berkat sistem keamanannya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, yang kedua ini ada software aplikasi. Jadi, software aplikasi ini adalah program komputer yang end user gunakan secara produktif. Hal ini merujuk pada aplikasi komputer yang biasa Anda gunakan sehari-hari. Nah, apa sih contohnya? Contohnya itu ada seperti MS Word. Jadi, aplikasi ini berfungsi untuk mengolah teks. Yang kedua itu ada Photoshop, sebuah aplikasi yang digunakan untuk editing foto atau gambar berbasis bitmap. Jadi biasanya kalau mau ngedit gitu, biasanya kita menggunakan Photoshop atau mengedit gambar, foto atau apa. Jadi menggunakan Photoshop. Nah, contoh yang ketiga itu ada WhatsApp. Apa sih WhatsApp itu? WhatsApp itu aplikasi chatting ataupun telepon melalui jaringan internet. Aplikasi ini tersedia di PC maupun perangkat mobil. Jadi WhatsApp ini biasanya digunakan untuk kita chattingan, teleponan, VC-an. Nah, aplikasi WhatsApp ini biasanya juga terdapat di handphone, komputer, ataupun di laptop juga ada. Nah, yang keempat itu ada Premiere.
yaitu sebuah aplikasi untuk mengedit video. Jadi jika kalian ingin mengedit sebuah video itu bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Nah, contoh yang terakhir itu ada Google Chrome. Jadi aplikasi Google Chrome ini untuk membuka halaman web. Nah, istilah umumnya itu untuk menyebutkan aplikasi semacam ini yaitu browser. Jadi jika kalian ingin mencari sesuatu yang tidak kalian ketahui itu bisa menggunakan aplikasi Google Chrome seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah sistem notasi yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas tertentu, seperti misalnya itu memproses data atau membuat aplikasi. Jadi jika kalian ingin memproses data atau membuat aplikasi, itu biasanya disebut dengan bahasa pemrogram. Nah, contohnya ini ada banyak guys. Yang pertama itu ada Java. Java itu pada umumnya dipakai untuk aplikasi smartphone, aplikasi desktop, dan pengembangan situs. Nah, yang kedua ini ada Python. Apa sih Python itu? Jadi Python itu digunakan untuk melakukan coding secara dinamis. Dan yang ketiga itu JavaScript, yaitu digunakan untuk mengolah website. Jadi jika kalian ingin mengolah website itu, kalian bisa mengunduh atau mencari aplikasi JavaScript. Nah, contoh yang keempat itu ada HTML. Apa sih HTML itu? HTML itu biasanya HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa pemrogram markup yang digunakan untuk membuat halaman web sehingga dapat menampilkan berbagai informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah browser internet. Nah, yang kelima itu ada WML, singkatan dari Wireless Markup Language atau disingkat WML. Jadi WML itu bahasa pemrogram yang digunakan dalam aplikasi berbasis XML, yaitu Extensible Markup Language. Sebagai informasi, WML adalah bahasa pemrogram yang digunakan dalam aplikasi wireless. Jadi biasanya WML itu adanya di dalam aplikasi wireless. Yang keenam itu ada XML. Apa sih XML itu? Jadi XML itu biasanya disebut Extensible Markup Language, yaitu bahasa markup yang serbaguna yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium atau biasa disingkat dengan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. Jadi XML ini gunanya itu untuk mendeskripsikan berbagai macam data. Nah, yang ketujuh itu ada Perl, yaitu mesin dengan sistem operasi unik seperti SunOS, Linux, BSD, dan HPUX. Selain itu juga Perl juga tersedia untuk sistem operasi lainnya seperti DOS, Windows, PowerPC, BIOS, FVMS, ABCDIC, dan paket PC. Dan yang ke-8 itu ada CSS atau biasa disebut dengan Cascading Style Sheets, yaitu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Nah, yang ke-9 itu ada ASP. ASP itu salah satu produk yang disediakan oleh Microsoft, yang mana merupakan server side
scripting yang bekerja pada server website. Nah, contoh yang terakhir itu ada PHP. Kalau kita biasa menyebutkan itu PHP itu kan pemberi harapan palsu ya, tapi kalau ini bukan. PHP ini hyper atau sering dipakai untuk membuat website yang dinamis, meskipun tidak menutup kemungkinan digunakan juga untuk pemakaian yang lain. Jadi, contoh dari bahasa pemrograman itu seperti ini, guys. Nah, terima kasih, guys. Semoga penjelasan dari saya dapat kalian pahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe ya.